Sulawesi Selatan punya banyak jalur sepeda yang menarik. Salah satu favorit kami itu adalah jalur Makassar Bulu 2. Kenapa jalur ini favorit? Karena jalur ini atau rute ini adalah rute yang memanjakan mata, tapi tidak memanjakan kaki. Di sana ada kars, hamparan pesawahan, laut, sungai, gunung-gunung, rumah penduduk yang masih tradisional. Ini adalah jalur yang cukup lengkap. Knock me down, all the demons creeping in. Oh, another round, trading shots with my ego. Running can't tell me now. Your chains only drag me down. I've battled hard with the face in the mirror. Every scar makes me dig down deeper. Push it till there's nothing more. 'Cause I'm stronger than I was before. It's time to stand up, show me what you're made of. Hands up, hands up. Fight the fear, rise up from the ground, gonna make you a believer. Fight the fear, Di sana kita akan temui landscape atau morfologi dari mulai pegunungan hingga pantai dan pulau-pulau kecil yang ada di sekitarnya, yang tersusun dari berbagai jenis batuan yang membuat topografi di sana mempunyai ciri khas yang sangat eksotik, dan di beberapa tempat sangat menarik untuk bisa kita datangi dan melihat pemandangan yang sangat menarik di sana. Kalau ditanya spot mana sih yang paling favorit, karena semuanya bagus lah, punya ciri khas masing-masing. Namun kalau disuruh memilih 3 saja, maka saya akan memilih 3 yang memiliki keunikan masing-masing yang mewakili seluruh keunikan yang ada di jalur tersebut. Pertama yang saya pilih adalah Pekuburan Rala, yang kedua adalah Celebes Canyon, yang ketiga adalah Bulu 2-nya sendiri sebagai destinasi utama yang akan kita tempuh dalam perjalanan ini. Makam Rala adalah sebuah kompleks makam yang tua, yang cukup tua, Mas. Coba mencari beberapa referensi tentang tempat ini, tapi kami belum menemukan sebuah referensi yang cukup memadai. Cerita begini, Pekuburan Rala ini adalah tempat dikuburkannya mereka yang bertarung atau berduel di zaman dahulu. Jadi ceritanya dulu ketika ada sebuah perselisihan, maka biasanya untuk mempertahankan kehormatan
yang berselisih ini akan berduel. Nah, bentuk duelnya adalah dua orang yang berselisih ini masuk ke dalam sebuah sarung. Nah, setelah masuk ke dalam sarung tersebut, mereka berdua ini akan saling menikam sampai ada salah satu di antaranya yang meninggal. Nah, pekuburan rala ini adalah tempat dikuburkannya mereka yang meninggal pada saat duel. Jadi kalau kita lihat bentuk dari makam di pekuburan rala yang ada menhir atau nisan dengan tinggi yang tidak seragam, ada yang tinggi, ada yang pendek, maka menurut cerita yang kami dapat ini, semakin tinggi nisannya, maka semakin tinggi juga ilmunya. Nah, berbicara soal nisan, nah kalau kita lihat bentuk dari pekuburan rala ini, nisan-nisan itu utara dan selatan, yang mana biasanya model seperti ini adalah pekuburan Islam, karena jasad yang dikuburkan dikuburkan dibuat menghadap ke arah barat. Nah, arah barat ini kalau di Sulawesi Selatan ini adalah arah di mana di arah kiblat. Jadi dikuburkan menghadap ke kiblat. Namun terkait pekuburan rala ada juga referensi yang tepat. Rala ini adalah makam dari tokoh masyarakat, alim ulama, guru mengaji yang ada di sekitar rala. Nah, nisan-nisan yang tidak sama tinggi ini adalah merupakan perwujudan dari status sosial yang dikuburkan di sana. Jadi semakin tinggi status sosialnya, maka nisannya itu akan semakin tinggi. Namun sekali lagi, hal ini masih butuh sebuah kajian literasi yang lebih mumpuni lah, sehingga nantinya kita berharap akan ada sebuah informasi yang valid tentang pekuburan rala ini. Juga kita akan menemukan satu budaya atau peninggalan dari masyarakat zaman dulu, yaitu pemakaman rala. Di situ pas di pinggir jalan sebelah kanan atau kuburan zaman dulu yang ini masih perlu dipelajari, dibaca literatur dan sejarahnya. Itu merupakan makam yang terdiri dari nisan atau batu-batu yang diambil dari gunung-gunung yang ada di sekitar daerah tersebut, sehingga hampir mirip dengan situs-situs megalitikum yang ada di Sulawesi Selatan juga, yaitu di Toraja ataupun di dekat Poso, itu di Sulawesi Tengah. Itu ada lembah Bada yang hampir mirip batuan-batuan yang menyusun dari makam atau kuburan di rala tersebut. Nah, tradisi atau nisan yang ada di rala ini kelihatannya turun-temurun diwarisi oleh masyarakat di sekitar. Itu kalau kita melewati setelah Kota Baru akan banyak pengrajin dari batuan nisan yang berbentuk besar. Itu diambil dari batu pasir atau batu gunung di sekitar rumah-rumah penduduk. Itu mereka membuat kerajinan nisan-nisan untuk makam. Jadi mungkin bisa jadi ini diturunkan, diwariskan dari leluhurnya atau nenek moyangnya zaman dulu yang mereka sudah terbiasa membuat batu-batu nisan itu di makam rala seperti itu. Tapi perlu pengkajian lebih jauh mengenai sejarahnya rala tersebut.
Celebes Canyon. Itu adalah suatu aliran sungai yang membelah satu batuan tersingkap di permukaan, di mana aliran sungai tersebut mengalir di antara bebatuan, membentuk jeram-jeram atau air terjun yang kecil-kecil, sehingga sangat menarik untuk kita bisa bermain, berfoto, dan menikmati suasana alam sekitarnya yang sangat bagus sekali menurut saya. Dari sisi geologi atau jenis batuannya, ada hal yang menarik di Celebes Canyon ini, karena batuan yang tersingkap di aliran sungai tersebut adalah batuan yang umurnya cukup tua, dan sebagai pertanda menurut hasil penelitian para ahli geologi, itu merupakan jenis batuan yang hampir sama ditemukan di Pulau Sumba dan di Kalimantan, sehingga batu di Celebes Canyon ini, yaitu batu pasir vulkanik formasi Balang Baru, itu bisa menandakan bahwa dulu sebetulnya Pulau Sulawesi dan Pulau Sumba serta Kalimantan ini merupakan satu kesatuan. Jadi satu pulau yang satu hamparan pulau yang istilahnya bersatu, kemudian dalam proses geologi, tektonik, dan lain sebagainya itu terpisahkan. Beautiful sight. Merlot with our head in the clouds, bodies below in desire. Jadi kalau kita pergi ke sana melihat batuan yang pasti sangat eksotik, sangat bagus sekali karena umurnya cukup tua dan pembentukannya juga luar biasa jutaan tahun yang lalu karena proses tektonik, pengangkatan, terus perubahan-perubahan alam yang terjadi. Kita akan melihat spot-spot yang sangat cantik sekali. Itu kalau kita bergeser sedikit ke arah barat, itu kita akan menemukan satu formasi batuan yang tersusun dari batu gamping, atau kalau kita lihat di daerah Maros Pangkep itu batuan kars, Taman Nasional Bulu Saraung Bantimurung. Nah, baru pun ada beberapa spot yang muncul batu gamping tersebut, dan ada aliran sungai di bawahnya, sehingga kita bisa bermain di aliran sungai tersebut sambil melihat singkapan batuan batu gamping yang membentuk dinding-dinding yang tegak dan terjal. Di sana akan terlihat jelas lapisan-lapisan dari batuan tersebut, sehingga cukup menarik juga untuk kita datang ke tempat tersebut. Timur, kita akan naik sedikit dan mulai memasuki daerah pegunungan atau perbukitan batuan yang cukup besar, tegak, dan terjal. Batuan-batuan yang ada di Bulu Dua, itu nama daerahnya, tersusun dari hasil proses vulkanik atau gunung api purba, dan ada juga batuan yang merupakan terobosan dari magma atau perut bumi yang muncul ke permukaan. Jadi sangat bagus membentuk landscape atau topografi dari kondisi yang ada sekarang.